Halo, selamat datang di channel YouTube aku, Norma Bercerita. Di video kali ini, aku akan menceritakan satu buah cerbung aku yang berjudul Misteri Rumah Seberang Jalan yang sudah dibaca lebih dari 1,1 miliar di Wattpad. Sebelum lanjut ke part 1, ada baiknya kalian klik like, komen, kemudian subscribe. Kisah ini berawal dari kepindahan keluarga Maleka ke kota besar itu. Gabriel Maleka adalah seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit jiwa. Beliau adalah seorang dokter dengan satu istri, satu orang putri, dan satu orang putra. Putri pertama Gabriel Maleka adalah Adeline, seorang gadis yang duduk di bangku SMP kelas 1. Sedangkan putri Gabriel Maleka ia bernama Rio, yang baru berusia 6 tahun. Lantas, bagaimana kisah selanjutnya? Rentetan peristiwa apa saja yang terjadi semenjak keluarga Maleka menempati sebuah rumah di kawasan elit tersebut? Ada apa dengan masa lalu Isti Prananta, istri dari Gabriel Maleka? Apakah ada hubungannya rumah itu dengan keluarga Maleka? Lalu, siapa sebenarnya gadis yang terkurung di rumah mewah seberang jalan itu? Part 1. Tolong semua barang diangkut ke lantai 2 ya Pak, ujar Gabriel Maleka pada beberapa orang tukang yang membantu kepindahan keluarga kecil mereka siang itu. Para tukang itu mengangguk, kemudian dengan cepat mengikuti perintah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Maleka. Hari ini adalah hari kepindahan keluarga Maleka ke kota besar itu. Tugas dokter jiwa yang disandang oleh Gabriel lah yang terpaksa membawa mereka kembali ke kota itu. Di ruangan yang lainnya, Adeline sedang sibuk melihat lahat, mondar-mandir dari satu ruang ke ruangan yang lainnya. Rumah baru mereka memang jauh lebih besar dari rumah sebelumnya yang hanya memiliki satu lantai. Beberapa menit kemudian, terdengar suara keributan di atas sana. Adeline dan Rio tengah berseteru saling berebut kamar. Keduanya sama-sama memilih satu kamar yang sama di lantai 2. Selang beberapa saat kemudian, terdengar tangis Rio. Isti, ibu mereka berdua menghela napas panjang, sembari mengusap peluh yang menetes di keningnya. Adeline, kau itu sudah besar, tapi masih saja menangisi Rio, seru Isti dari bawah. Kepalanya hanya menengadah, berharap kedua anaknya mendengar seruannya. Ia sedang merapikan dus-dus besar berisi foto-foto keluarga. Kakak jahat, aku mau kamar yang ini mama, pekik Rio dari atas sana. Isti menghela napas panjang kembali dan mengembuskannya pelan. Kemudian meletakkan beberapa figura di atas meja besar dan berjalan menaiki tangga guna menghampiri keduanya. Adeline, kau mengalahlah pada adikmu. Kamar di dekat tangga itu jauh lebih besar. Kau di sana ya? Bujuk Isti, menatap keduanya secara bergantian. Adeline nampak tak suka, wajahnya merengut. Lagi-lagi, ia harus mengalah pada adiknya. Kemudian setelah berulang kali dengan sabar Isti membujuknya, ia berlalu pergi tanpa sepatah kata pun. Setelah sebelumnya ia berhasil mencubit pipi Rio. Au, sakit tahu, pekik Rio. Adeline buru-buru pergi sambil menjulurkan lidah sebelum mama kembali membuka mulut. Di dekapnya boneka kesayangan miliknya. Adeline membuka pintu kamar. Bola matanya berputar perlahan, meneliti seluruh isi kamar barunya. Lumayan. Kamar ini cukup bagus. Baiklah. Hei Elmo, ini kamar baru kita. Kau istirahat dulu ya. Kau pasti lelah setelah berjam-jam perjalanan tadi. Adeline, gadis itu meletakkan boneka Elmo kesayangannya di atas tempat tidur. Kemudian ia berjalan ke arah jendela, membuka tirai dan daun jendela lebar-lebar. Udara sore itu lumayan menyegarkan tubuhnya yang lelah. Sesaat, Adeline terpaku melihat ke seberang jalan, pada sebuah rumah besar yang tak kalah mewah dengan rumah tinggalnya. Bahkan sedikit lebih besar dari rumah baru miliknya. Tapi bukan itu yang menarik perhatian Adeline, melainkan pada sebuah jendela yang tepat berhadapan dengan jendela kamarnya, tempat di mana ia berdiri kini. Jendela itu tertutup rapat, dengan gorden berwarna coklat tua yang sama-sama tertutup. Tidak ada yang aneh sebenarnya, tapi entah kenapa sepertinya Adeline merasakan ada sesuatu yang... Entahlah. Adeline, sini nak, seruan mama membuyarkan lamunan gadis itu. Iya mah, jawab Adeline. Kemudian ia meninggalkan kamar setelah berbicara sebentar dengan Elmo. Ya, Adeline memang selalu menganggap bahwa Elmo adalah sahabat setianya yang selalu mendengarkan apapun ucapannya. Elmo bukan boneka si Elmo yang sesungguhnya.
Boneka tinggi dengan rambut ikal kecoklatan itu adalah sebuah boneka cantik pemberian Mama beberapa tahun silam. Mama bilang boneka itu adalah boneka kesayangan Mama saat Mama masih kecil dulu, pemberian nenek oleh-oleh dari luar negeri. Si Elmo awalnya bernama Catherine, tapi Adeline tak suka dengan nama itu. Entah bagaimana ceritanya, hingga gadis itu akhirnya memutuskan untuk mengganti nama Catherine menjadi Elmo. Adeline, Mama mau keluar sebentar, membeli makan untuk makan malam kita. Kau jaga Rio ya, dia sedang tidur di kamar, ujar Mama sambil mengenakan kardigannya berwarna merah marun. Tapi janji tidak akan lama kan, Ma? Tanya Adeline. Mama mengangguk, kemudian meraih kunci mobil dari atas meja makan yang masih dipenuhi barang-barang dan belum sempat dirapihkan. Ya, barang-barang mereka memang sangat banyak, tidak akan selesai merapikannya dalam 2 atau 4 hari. Papa Adeline sudah pergi sejak tukang selesai mengangkut barang tadi siang. Mau ke kantor properti sebelum kantornya tutup, pamitnya waktu tadi. Ma, di mana Papa? Tanya Adeline saat ketiganya menikmati makan malam. Mungkin masih ada beberapa hal yang harus diurus. Setelah ini, kalian tidur ya. Mama harus membereskan barang-barang sambil menunggu pulang, jawab Mama. Adeline mengangguk. Rio yang masih mengantuk terlihat hanya diam. Sepertinya ia tak bersemangat menikmati makanannya malam itu. Aku ngantuk sekali, lirih Rio sembari meletakkan sendok dengan malas di atas piring. Mama menoleh padanya kemudian tersenyum. Ya sudah, habiskan susumu lalu kembalilah ke kamar, jawab Mama. Rio mengangguk, kemudian meneguk susu dalam gelasnya hingga tandas. Anak itu menyeret mundur bangku yang didudukinya, lalu berdiri dan meninggalkan Mama serta Adeline. Sementara Adeline dan Mama masih duduk di kursi masing-masing, menikmati makan malam pertama di rumah baru tanpa kehadiran Papa. Suasana hening tercipta di antara keduanya. Yang terdengar hanya denting sendok yang beradu dengan piring. Sesekali Mama mengedarkan pandangannya. Nampaknya perempuan itu tengah menimang akan ditaruh di mana sebagian barang-barang yang masih teronggok di beberapa sudut ruangan. Part 1 selesai. Nantikan part berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih.